Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini dengan tubuh yang sehat, Tuhan pihak kita, sehingga kita bersama-sama boleh menikmati firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak dalam surga, segala puji terima kasih Tuhan, Engkau telah pihak kami semalam suntuk sehingga pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menjadi pimpinan hidup kami, menyertai hidup kami pada hari ini Tuhan, sebagai menurut kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menurut firman-Mu, dan hidup hari ini Tuhan bungkus dengan darah Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami mengucapkan doa ini, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca pada pagi hari ini, yaitu kisah bangsa Israel di padang gurun. Ya, kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 22, 23 dan 24. Firman Tuhan berkata, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampai mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang itu Mara. 24. Lalu bersungguh-sungguh bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sudah, bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan lewat padang gurun jalan bertahun-tahun, ya. Jadi tidak langsung jalan tol dari Mesir ke Kanaan, tapi lewat Tuhan, lewat padang gurun berjalan 40 tahun, muter-muter dan melewati berbagai banyak pengalaman, banyak kesulitan dan banyak mujizat terjadi, saudara ya. Mulai mereka berangkat dari Mesir, dikejar-kejar tentang Firaun, mau dipegang, mereka berlari menghadapi laut kosong. Tapi Tuhan berkuasa. Musa dengan melepakkan tangannya, laut terbelah dua, bangsa Israel bisa langsung lewat. Setelah itu melewati padang gurun, tidak ada air. Bersungguh-sungguh lagi tidak ada air. Akhirnya Tuhan berikan air. Ketemu air, airnya pahit di Mara. Bersungguh-sungguh lagi, pindah lagi, dapat air yang manis di Elim, ditambah dengan 12 pohon korma. Sudah. Kalau siang panas sekali, akan memberikan tiang awan. Kalau malam di padang gurun itu dingin sekali, akan memberikan tiang api untuk jalan waktu malam supaya terang dan tidak kedinginan. Dan perjalanan mujizat terjadi terus. Dikatakan firman Tuhan, tidak pernah rusak sepatunya, tidak pernah rusak bajunya, 40 tahun tetap baik. Luar biasa Tuhan pihak. Tetapi bangsa Israel itu meskipun dapat mujizat, Tuhan lihat kuasa Tuhan bekerja, kadang-kadang masih bersungut-sungut. Ini waktu dia di Mara, hanya pahit, dia bersungut-sungut bersungut-sungut kepada Musa. Sudah. Jadi Musa sebagai pimpinannya, semua komplain ke Musa. 600.000 orang, Bapak Ibu sekarang bayangkan, 600.000 orang semua mengeluh komplain pada Musa, bersungut-sungut. Apakah yang akan kami minum? Sudah. Musa ini orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia mampu mengatasi segitu banyak orang. Dikatakan firman Tuhan, Musa adalah orang yang paling sabar di dunia. Tidak ada orang yang sabarnya seperti Musa sebelum maupun sesudahnya. Kalau saya lihat luar biasa. Bangsa Israel ada bahasa yang keras, tegak tengkuk, marah, emosi. Tapi Musa itu sabar sekali. Dia bisa membak mereka. Dari satu mujizat sudah lewat laut Teberau dengan bebas, laut dijadikan daratan, bersuka-suka. Nggak ada air, kepanasan, bersungut-sungut. Dapat air pahit, bersungut-sungut. Lewat lagi di Mara, di Elim, dapat air manis, bersukacita. Begitu kehidupannya, pahit dan manis, Bapak Ibu.
bangsa Israel itu membayangkan kita anak Tuhan ini dalam dunia ini seperti umat Israel. Dalam dunia ini dalam apa? Lembah di padang gurun, saudara. Di padang gurun untuk menuju ke Kanaan, rohani ke surga. Jadi melewati itu ya kepanasan, ya kedinginan, ya susah kadang-kadang mau melewati ada sungai, tidak ada jalan buntu, kadang manis dan pahit. Bapak Ibu, saya percaya semua akan merasakan hidup itu manis dan pahit. Kadang-kadang kita merasa pahit waktu keadaannya susah, ada sakit, waktu ekonomi susah, ada masalah, kepahitan. Tapi Bapak Ibu, di balik kepahitan ada manisnya, ya. Memang kehidupan manusia itu ada pahit dan manisnya, Bapak Ibu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan menghendaki itu untuk apa? Menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, supaya kita tidak manja, ya, hidup dengan manis terus. Tapi ada kalanya manis, ada kalanya pahit. Tapi kenapa bangsa Israel bisa sampai di Kanaan? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang mengajar. Bangsa Israel, Tuhan menghendaki pergi ke tanah Kanaan. Percaya, yakin Tuhan menghendaki, saudara. Yakin bahwa Tuhan memimpinnya dan akan sampai di sana. Bapak Ibu, kita yakin di dunia ini kita umat Tuhan dipimpin Tuhan. Hari-hari pas kita kemana kita pergi, kita bertindak, Tuhan yang menentukan. Bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Kok manusia dagingnya maunya yang enak-enak terus. Tapi Tuhan kadang-kadang membawa kita ke lembah kekelaman. Kadang membawa kita ke tempat yang pahit, saudara sekalian. Biar kita tetap bertahan. Biarpun keadaannya pahit, tapi tetap bertahan. Percaya, itu tidak lama. Terus berdoa, jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel bersungut-sungut akhirnya apa? Tidak masuk Kanaan. Hanya 2 orang yang masuk Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya itu adalah generasi bawahnya. Generasi semua bersungut-sungut tidak masuk Kanaan, Bapak Ibu. Kalau kita mau masuk Kanaan, kita harus tidak bersungut-sungut, menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Kadang-kadang kita di bawah, kadang kita dalam kesulitan dan kepahitan, Bapak Ibu. Seakan tidak yang menolong, itu bisa terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan cobaan-cobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, itu janji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita dalam cobaan, dalam kesulitan, datang pada Tuhan Yesus, datang pada Tuhan, mohon kekuatan. Jangan putus asa, jangan bersungut-sungut, saudara. Saya percaya nanti akan pasti sampai di Kanaan surgawi. Ya, kita tahu bahwa kita itu punya perjalanan itu tidak mulus, bukan jalan tol, bukan melewati padang gurun. Ya, kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang tidak ada makanan, tidak ada minumannya pahit, saudara. Tapi itu hanya sementara. Pahit manis kehidupan itu seperti apa? Gelombang, bisa manis, bisa pahit, ya. Tapi kita tetap bersyukur, bertahan, karena tahu janji Tuhan dari ya dan amin. Tuhan berjanji apa? Akan membawa kita kepada satu sukacita, Bapak Ibu, ya. Kita baca di dalam satu janji Tuhan yang luar biasa, ya, yaitu di kitab Yeremia 29. Firman Tuhan mengatakan ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menghendaki anak-anaknya pada akhirnya hari depannya penuh harapan di surga yang mulia. Untuk melewati sana, saudara, di keadaan gurun, yaitu kadang-kadang susah, kadang-kadang pahit, tapi sudah tetap bertahan, karena kita punya rancangan itu adalah rancangan yang indah, ya, bukan rancangan kecelakaan, bukan, tapi rancangan indah, penuh harapan di masa depan. Bapak Ibu, kita yakin firman ini, Bapak Ibu, semua itu pada akhirnya itu indah. Tuhan tidak akan menghindari anak-anak orang-orang celaka, tapi Tuhan menghindari semua diselamatkan. Bapak Ibu dan saya akan diselamatkan Tuhan, biar kita melewati gelombang dunia ini. Ya, apapun terjadi, tetaplah setia pada Tuhan. Pegang janji Tuhan, minta kekuatan dia pada Tuhan. Ya,
Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam keadaan kepahitan, mungkin ada kesakitan di keluarganya, mungkin ada kesulitan ekonominya, ada masalah apapun. Bapak Ibu berusaha kepada Tuhan. Dia Tuhan kita yang senantiasa mengasihi dan membuka tangannya untuk menolong kita, asal kita sungguh-sungguh datang kepadamu. Bertahanlah, jangan putus asa. Orang dunia gampang putus asa. Kalau keadaan kepahitan, jangan cari yang lain-lain yang tidak pernah bertuhan. Kita tidak boleh mengandalkan yang lain, hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Kekuatan iman kita dan uji tetap sabar dan setia. Pun keadaannya pahit, tapi sudah di balik kepada itu akan didatangkan kemanisan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Pada akhirnya akan dapat satu sukacita di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, biar kita dalam hidup ini tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami menurut kehendak-Mu Tuhan dalam hidup di dunia ini, dan padang gurun dunia ini Tuhan, biar kami tetap setia apapun yang terjadi Tuhan, baik manis, baik pahit Tuhan, kami bisa kepada Tuhan. Ajar kami tidak bersungut-sungut, ajar kami menyerah kepada Tuhan kami, karena kami tahu tujuan kami terakhir adalah yang indah, dan memberikan rencana yang indah, yaitu keselamatan damai sejahtera di dalam surga. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan semua hari ini, biar hidup kehendak Tuhan, juga kekuatan kesabaran, dan menghadapi apapun di dunia ini, kami percaya Tuhan menghendaki yang indah. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Pak Presiden, semua menteri-menteri Tuhan, hikmat memimpin negara ini jadi masyarakat adil dan makmur Tuhan. Pandemi Tuhan usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu di Indonesia Tuhan, tetapkan setia kepada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati penatua kami, Pak Sri, Pak Yonatan Tuhan, lindungi, bungkus dengan darah Tuhan, bungkus dengan darah Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang pagi mendengar firman Tuhan, kuatkan supaya tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus segala doa ini, haleluya, amin.